setiap datang ke wilayah nih yang aku pernah kunjungi 25 provinsi, aku itu selalu cari museum kalau misalnya aku sempat. Karena museum itu kayak kita mau tahu nih nge-explore di sana tuh ada wisata apa aja kita dapat dari museum, kemudian peninggalan apa aja yang ada di situ, kemudian yang khas ada di situ, makanan, budaya, kemudian bahasa di situ kita bisa dapetin dari museum. Salam pemuda. Salam pemuda. Alhamdulillah hari ini studio kita Qatar Pro kedatangan tamu ya. Yang memang sudah lama kita harapkan dan kebetulan memang sangat ditunggu-tunggu sekali. Mbak Awaliyah. Panggilnya Non aja kan. Oh, Non ya. Soalnya saya orang Jakarta asli. Orang Betawi, Jakarta Betawi. asli ya, Betawi ya. Non. Ya. Ini kalau tidak salah, kalau saya lihat dari biografi yang sering dibicarakan oleh teman-teman, Mbak ini adalah seorang duta Museum Provinsi DKI Jakarta. Betul begitu, Non? Betul. Kayaknya ngomong Non ini kayaknya gimana gitu ya? Apa canggung gitu? Kayak Belanda gitu. Kayak Belanda begitu? Atau Mbak aja lah yang enak ya? Boleh Ya, Mbak aja biar kita kesannya santai lah ya kan. Iya. Mbak Awaliyah, sebelum kita berbicara terlalu jauh mengenai masalah posisi Mbak sebagai seorang duta Museum Provinsi DKI Jakarta, kalau boleh tahu ya mengenai masalah profil, ceritakan sedikit profil Mbak Awaliyah lah. Baik, terima kasih Bang Jai atas undangannya ke sini sebelumnya. Jadi kalau duta museum sendiri, posisi saya saat ini memang sebagai duta museum, tapi wakil 2 putri duta museum DKI Jakarta. Jadi ada beberapa pemenangnya juga, pemenang utama dan juga juara kedua dan juara ketiga. Seperti itu, putra dan putri. Nah, untuk si putrinya sendiri biasanya dipanggil dengan None gitu. Oh, None. Karena kan kita Betawi ya. Kalau misalnya yang cowok dipanggilnya Abang. Pasti udah biasa kan manggil Abang. Saya sendiri biasa dipanggil Bang ya kan, Bang Jai gitu. Bang Jai. Tapi sebenarnya enakan manggil Empok juga sih. Iya. Empok. Cuma kalau Empok itu kayak di pageant yang ada di sekitaran Jakarta juga ada namanya itu. Cuma kesannya kayaknya kampungan banget gitu ya. Tapi enak untuk disampaikan gitu kan. Iya. Bang Jai, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi Bang Jai kan nanya profil aku. Iya. Ya, Oke, Mbak Awaliyah. Sebelum Mbak Awaliyah menjadi seorang duta, berarti kan Mbak Awaliyah juga sempatlah mengenyam beberapa pendidikan gitu ya. Kalau boleh tahu gitu ya, runutan pendidikan yang sudah Mbak Awaliyah raih itu apa saja sih? Terima kasih Bang Jai. Jadi pendidikan aku tuh pastinya dari SD ya. Oh, SD. Iya. Bukan madrasah. Enggak, kalau SD ya aku SD, abis itu masuk ke MTS. Nah di MTS ini sebenarnya aku masuknya tuh juga karena awalnya terpaksa. Karena waktu itu sempet gak dapet di SMP yang negeri. Nah waktu itu karena aku gak dapet, terus aku merasa hopeless ya, kok aku bodoh banget gitu gak dapet gitu. Di antara teman-teman yang sekampung itu dapet semua di negeri, cuma aku yang gak dapet. Cuma mama aku tuh optimis gitu orangnya, udah gak apa-apa, mungkin itu bukan jalannya saat itu. Akhirnya masuk ke MTS. Nah di MTS ini kita banyak banget dapat pelajaran baik agama dan juga umum yang bisa membangun mental dan kepercayaan-dirian. Karena kan sering ada rohis ya, mungkin pada tahu semua ya rohis. Nah di situ kita kan sering jadi, ini saatnya kita jadi moderator atau besok kita jadi pembicara, otomatis dari situ berani kan, karena tiap minggu tuh wajib. Nah dari situ akhirnya barulah muncul kesadaran buat benar-benar belajar dengan benar dan juga masuk ke SMA nih. Dulu mungkin Bang Jai tahu ya SMA yang favorit di Jakarta kan 78, terus 33, 84. Nah, yang paling deket dari rumah itu 84. Udah jadi inceran banget itu. Dulu harus masuk 84. Nah, akhirnya tuh aku daftar, alhamdulillahnya sih keterima. Cuma di saat yang bersamaan aku tuh daftar juga ke MAN 12. Jadi dulu aku les bahasa Inggris di deket sekolah MAN 12. Akhirnya aku daftar nih, aku gelombang pertama yang daftar. Nah kalau ke MAN sendiri tuh dites dulu, akhirnya aku masuk. Di MAN aku mulai berubah yang tadinya aku pendiam, kemudian aku juga nggak berani buat ikut lomba. Akhirnya aku ikut kayak lomba karya ilmiah. Nah itu yang menghantarkan aku, karena aku sering menang lomba karya ilmiah dan mading. Akhirnya aku dapat kuliah yang tanpa tes, artinya lewat jalur PMDK.
aku dapat di UIN Syarif Hidayatullah. Dan kebetulan alhamdulillahnya itu adalah impian dari mama aku. Jadi dulu mama aku pengen banget masuk UIN, tapi mama aku dapetnya di UIN Bandung. Mama aku pengen banget tuh suatu saat anaknya tuh dapet di UIN Jakarta. Nah aku kesampean, walaupun sebenarnya itu bukan mimpi aku juga sih masuk situ. Cuma kalau demi ngebahagiain orang tua, oke lah, it's okay. Dari situ karena kesibukan kuliah ya, dulu aku tuh zaman aku belum ada yang kayak pageant gitu, cuma ada Abang None doang. Nah setelah aku lulus beberapa lama, nah kuliah tuh ternyata udah banyak nih, mulai kayak duta ini, ada duta bahasa, kemudian ada duta budaya, ada duta museum juga. Di 2019 kan aku lihat tuh di Instagram ada branding duta museum, bahkan ada juga standnya itu yang ada di Kota Tua, dan itu yang ngepost itu artis Ayu Azhari itu waktu itu. Kataku ini keren banget gitu, sampai dia bisa nge-endorse artis. Kemudian banyak banget sih orang-orang yang terkenal yang ada di situ, kayak kepala-kepala museum. Kok keren banget, di bawahnya siapa gitu. Nah ternyata dia di bawah asosiasi museum yang ada di DKI Jakarta. Wah aku ngerasa percaya kan kalau ini benar, karena banyak banget kan pageant yang di bawah individu. Nah kalau yang kayak gitu aku agak khawatir gitu ya, karena kadang-kadang lomba itu berbayar. Nah untuk duta museum sendiri itu lombanya free, sama sekali aku nggak ngeluarin uang sepeser pun. Biasanya lomba-lomba nih bayar awalnya 200, kemudian ada juga yang 250, itu bener-bener free. Dan itu bener-bener waktu aku tes, menurut aku nggak mudah, cuma because itu mimpi aku. Jadi waktu dulu kan aku sibuk banget nih, abis kuliah aku langsung kerja. Itu mimpi aku, ketika aku punya waktu aku bakalan kejar nih mimpi aku ini. Terus ini luar biasa sekali gitu ya kesampean. mengenai masalah pendidikan gitu ya. Walaupun dari cerita Mbak Awalia itu kelihatannya sempat ngedrop gitu ya. Iya benar. Cuma karena dukungan daripada orang tua sehingga mau memberikan motivasi yang sangat tinggi buat Mbak Awalia hingga mencapai kedudukan pada saat ini. Iya benar. Kalau tidak salah Mbak Awalia saat ini sedang menempuh pendidikan S2 ya? Iya benar banget. Luar biasa, orang semuda Mbak Awalia masih bersemangat untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi lagi. Selanjutnya kalau boleh tahu mengenai masalah proses nih, kita bicara mengenai masalah proses Mbak Awalia menjadi seorang duta, ya kan, duta museum. Ya. Kalau nggak salah itu masa baktinya adalah 1 tahun, kan seperti itu Mbak ya? Iya. Ya. Nah, apa sih awalnya gitu ya yang membuat Mbak Awalia itu pengen menjadi seorang duta? Mungkin ada yang memotivasi atau ada hal yang lainnya? Iya, jadi waktu itu aku memang sempat ngelihat beberapa kakak kelas aku dulu, dia jadi bukan duta sih, mungkin dulu kayak terkenal banget, jadi model atau apapun. Nah tiba-tiba Allah mempertemukan aku dengan orang yang dia itu ternyata adalah seorang duta. Mungkin aku nggak perlu sebutin siapa orangnya gitu ya. Oke, itu berarti titik dimana mungkin Allah pengen ngerubah aku 180 derajat. Itu berkebalikan banget. Mungkin Bang Zai dulu pernah ketemu aku di zaman yang aku belum bisa make up kayak sekarang kan. Kayak aku polos banget gitu zaman dulu. Zaman dulu aku bener-bener nggak memperhatikan penampilan. Proses menjadi duta ini juga nggak mudah Bang Jai. Jadi itu aku kerja sebelum aku berangkat ke Papua. Jadi waktu itu aku ada DL ke Papua. Hari itu yang harusnya aku boarding malam, aku paginya itu harus tag video buat seleksi duta museum. Dan aku pilih sesuai nih kayak tema hari ini ya. Masih dekat sama kemarin Sumpah Pemuda, aku pilih Museum Sumpah Pemuda. Aku explore Museum Sumpah Pemuda di video aku itu, video untuk seleksi. Setelah itu diseleksi, aku pikir kayak pageant biasa Bang. Ternyata tau nggak itu jurinya keren-keren semua, jadi berkualitas semua. Berkualitas, jadi kayak satu dia juara ini, jadi ada 2 tahap. Seleksi pertama itu sama yang dia juara Abang None, juara satunya, juara 1 DKI, kemudian alumni Abang None yang dia ini sekarang jadi praktisi profesional, ada yang psikolog, kemudian juga dia sebenarnya lulusan S2 juga dari universitas ternama di Indonesia. Di 3 ini, dari 3 juri ini, yang paling bikin aku deg-degan ketika aku ditanya, perkenalkan nama kamu dan juga motivasi kamu mengikuti kegiatan ini dengan bahasa Inggris. Jujur, kayak aku tuh langsung kayak kenapa mesti aku yang ditanya gitu ya? Padahal bahasa Inggris aku nih mungkin di antara yang lain kan pada perkenalan bahasa Inggris semua. Aku perkenalan bahasa Indonesia aja. Tapi dia nanya, kamu kan kerja di NGO ya? NGO kan harusnya kamu bisa gitu bahasa Inggris. Waktu itu aku kerja di salah satu NGO yang membantu Subdit, tapi nempel sama Subdit.
akhirnya di tes yang hari pertama aku udah jiper nih, udah kayaknya bakalan gak lolos karena temennya itu yang waktu tes di situ pas aku tahu profilnya keren-keren semua, bahkan barengan aku tuh ada yang anak STAN juga, keren-keren deh pokoknya, lulusan universitas yang ada dari UI juga, kayaknya gak bakal masuk. Ternyata di pengumuman hari kedua itu masih masuk gitu. Pas tes hari kedua lebih parah lagi jurinya. Waktu itu ada Dr. Ali Akbar, jadi dia itu dosen guru besar di Universitas Indonesia. Kemudian ada Ibu Pamuji. Nah, Ibu Pamuji dulu masih di Kementerian Kemko PMK. Terus ada Bu Devi, mungkin tahu Bu Devi itu mantan Abang None yang kalau mungkin pada tahu kali ya, istrinya David Halik. Nah, itu. Abis itu ada Bang Dion, kemudian ada Bu salah satu yang dari ibu diplomat itu, jadi anaknya Bapak Hasan Wirayuda, mungkin di zaman Bang Jai kenal kali ya, itu mantan menteri luar negeri. Aku tuh kayak kebayang, ya Allah, aku yang gini dijuriin sama yang gitu loh. Dan itu bukan menurut aku ya, aku gak bilang itu pageant yang wow banget gitu. Itu baru pertama kali aku ikut dutaan gitu, dan itu diseleksinya sama orang yang menurut aku, ya Allah ini tuh luar biasa banget. Aku sampai ditanganin sama orang yang kayak gini. Bahkan aku kan dapet juri pertamanya itu kalau nggak salah Bu Devi. Aku ditanyain dong motivasi aku itu apa, pekerjaan aku itu apa, kemudian gimana cara aku mempertahankan bentuk tubuh terus supaya lebih sehat. Nah kebetulan memang aku waktu itu lagi sukanya ikut yoga. Karena Bang Jai mungkin tahu ya, keluarga aku, adik aku sama mama aku kan mungkin ada yang obesitas gitu. Nah otomatis kalau itu kan kayak gen gitu kan, aku rasa aku juga bakalan gitu deh gitu. Dan akhirnya kayak harus strong olahraga sama jaga makan. Nah dari tes ini, bayangin aja Bang, ditanyainnya apa? Menteri-menteri yang ada di Indonesia. Mending, abis itu peraturan. Abis itu pakai bahasa Inggris, tau nggak? Ini yang bahasa Inggris itu yang mungkin, aduh aku jiper banget deh ini. Masa ini tesnya kayak tes mau beasiswa. Tapi kayaknya kalau pertanyaan-pertanyaan begitu sih nggak masalah buat Mbak Awalia gitu kan. Mesti, tapi ada yang mungkin ini yang bikin beda dari yang lain. Mungkin pageant lain itu tidak menggunakan psikolog. Kalau ini menggunakan psikolog dari UI. Jadi guru besarnya para psikolog. Beliau itu bisa membaca karakter kita. Jadi ini mendadak nih. Dikasih tahu jam 10 malam, besok bawa foto kalian. Bawalah orang, macam-macam tuh fotonya. Aku bawa foto yang hari itu aku foto di situ buat besok ya. Terus akhirnya aku print. Besoknya itu ternyata jam 10 sebelum kita dites satu-satu tuh interview. Terus gimana perasaannya tuh setelah dinyatakan bahwa Mbak Awalia ini terpilih sebagai seorang duta Museum Provinsi DKI Jakarta? Itu kan seperti kayak kita bangun dari mimpi. Bener-bener mimpi. Karena yang pertama kan dipanggil emang keren banget ya temen aku. Dia salah satu pemenang kompetisi di Harvard University, yang dia itu tuh the best banget menurut aku. Wah keren banget, masih muda, energi. Pas dipanggil aku kayak bener gak sih ini aku gitu, karena kan yang lain tuh udah luar biasa banget. Sempet nyubit nggak? Sempet nyubit tangan nggak? Kalau nyubit tangan sih enggak, cuma aku kayak gini aja, kayak bener gak sih ini, bener gak sih gitu. Aku lolos gitu di antara teman-teman yang lain yang memang udah pernah ikut pageant sebelumnya dan lulusan dari universitas-universitas yang bagus, bahkan yang masih kuliah juga di universitas yang bagus. Ya udah aku merasa ya udah mungkin ini jalannya. Waktu itu sebenarnya itu bukan kompetisi pertama. Kompetisi sebelumnya aku tuh banyak banget yang gagal Bang, malah ini kompetisinya yang aku kayak kita lomba di mall yang bayar gitu, terus aku kalah gitu. Kayak ya udah mungkin itu rezeki dari Allah, kayak itu kita kan kayak harus sabar ya, dan juga nggak boleh berhenti berjuang. Betul. Ketika itu mungkin di situ di titik dimana aku udah ya udah pasrah, kalau emang yang nggak lolos memang yang uji itu berkompeten semua, dan wajar lah kalau misalnya aku belum berkompeten jadi nggak lolos, tapi alhamdulillahnya lolos. Nah kalau boleh tahu untuk pas menjadi seorang duta Museum Indonesia, duta Museum Provinsi DKI Jakarta ini di bawah tanggung jawab kedinasan apa dan tugas fungsinya apa aja sih? Nah untuk sekarang, untuk pertama karena belum ada pergubnya ya, jadi dulu kan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan itu jadi satu. Saat ini udah pisah kan, pariwisata sendiri yang di DKI, Dinas Kebudayaan sendiri. Nah waktu itu zaman aku tuh masih dipelopori oleh Asosiasi Museum AMI
atau kita singkatnya AMI Iya. Paramita Jaya. Jadi si AMI Paramita Jaya ini dia yang menaungi museum-museum yang ada di DKI Jakarta, yang 68 museum berdasarkan statistik kebudayaan. AMI ini yang menaungi kita sampai sekarang, sampai saat ini. Nah, tapi sambil berjalan, mungkin nanti ke depannya akan ada pergub. Karena kalau misal mau dibawa dinas tuh harus ada pergubnya. Seperti misalnya mungkin Bang Jay atau Abang None kan Iya. dibawa dinas pariwisata. Nah, mungkin ke depannya sih harapan aku juga nanti akan ada adopsi oleh dinas kebudayaan. Alhamdulillah saat ini kita juga memang didukung sama dinas kebudayaan. Jadi beberapa acaranya kita ada di flyer Instagramnya Dinas Kebudayaan. Nah, kalau boleh tahu ya kan, mengenai masalah fungsi tugas daripada seorang duta Museum Provinsi DKI Jakarta ya kan. Dengan begitu banyaknya, tadi kalau tidak salah berdasarkan statistik, itu 68 museum yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Berarti itu kan sangat banyak sekali tanggung jawabnya. Kalau saya dengar gitu kan, seperti misalnya di Yogyakarta, itu banyak juga museum-museum yang ada di sana. Tapi museum-museum itu sudah dibagi tugas-tugasnya dengan para duta-duta yang ada di sana. Nah, menurut Mbak Awalia setelah menjadi duta, kira-kira di Provinsi DKI Jakarta ini duta-duta museum sudah mencukupi belum, ya kan, untuk angka yang begitu besar? Nah, untuk di DKI Jakarta sendiri, pemilihannya kan lebih dulu nih dibandingin Jogja dan juga Malang. Nah, untuk DKI Jakarta belum ada pembagiannya di tahun aku. Tapi mungkin kedepannya kita akan merancang seperti itu. Jadi kan DKI Jakarta memiliki 6 wilayah terdiri dari 5 kota dan juga 1 kabupaten, yakni di Kepulauan Seribu. Nah, orang mungkin mengiranya Kepulauan Seribu ini nggak ada museum. Gitu. Padahal banyak ya. Ada museum Onras. Betul. Mungkin yang pernah ke pulau Pulau Onrus, Kelor, ya. Cipir sama Onras itu biasanya kan dekatan tuh. Seperti Pulau Bidadari juga ada. Iya, Ya. nah itu ada dulu. Jadi ada di situ benteng. Nah, dulu benteng peninggalan Belanda dan juga ada sebenarnya dulu kalau sekarang mah asrama hajinya kan di Pondok Gede ya. Dulu ada asrama hajinya. Dulu kan berlayar naik kapal. Nah, di situ Memang awalnya di Pulau Onrus itu. Iya. Jadi kalau kita lihat ada kuburannya juga, ada museumnya juga. Waktu itu kebetulan aku pernah ke sana. Aku waktu itu jauh banget, aku belum pengen jadi duta dan nggak tahu itu arah aku dulu suka ke museum tuh karena apa. Jadi motivasi aku menjadi museum itu sebelumnya karena setiap datang ke wilayah nih yang aku pernah kunjungi 25 provinsi, aku itu selalu cari museum kalau misalnya aku sempat. Karena museum itu kayak kita mau tahu nih nge-explore di sana tuh ada wisata apa aja kita dapat dari museum, kemudian peninggalan apa aja yang ada di situ, kemudian yang khas ada di situ makanan, budaya, kemudian bahasa di situ kita bisa dapetin dari museum. Kayak misalnya aku ke Lampung nih, aku masuk ke Museum Lampung, di situ dijelasin, aku seneng banget karena ada kayak letusan Gunung Krakatau kayak gimana bentuknya. Itu dijelasin terus pakaian adat. Nah, itu juga di DKI Jakarta pun sama, kayak misalnya kita mau lihat-lihat nih bentuk yang ada di Jakarta tuh seperti apa, bisa ke museum-museum yang ada di mungkin di Taman Mini, kita bisa lihat miniatur Indonesia, kemudian kita juga bisa mengeksplor kota tua, juga ada museum-museum yang terkait sejarah yang tadi sempat kita cerita di luar ya, ada Gedung Juang 45, Museum Sumpah Pemuda. Oke. Mbak Awalia kan sebagai seorang duta tugasnya mempromosikan daripada museum-museum yang ada di DKI Jakarta, dan itu biasanya kan disosialisasikan di saat pengunjung ya kan masuk ke sebuah museum. Nah, ini saat ini kan ada imbas mengenai masalah tentang pandemi ya kan. Sempat beberapa kali ya kan kita mengalami PSBB ya kan. Sampai saat ini PSBB transisi ya kan. Dan sempat juga kan berarti beberapa museum tersebut ya kan itu ditutup untuk dikunjungi ya kan oleh masyarakat. Nah, dari Mbak Awalia seorang duta itu sendiri ya, atau mungkin lembaga yang menaunginya ya kan. Ini kan harus terus dipromosikan. Kira-kira langkah-langkah apa saja yang sudah dilakukan itu kan? Yang penting masyarakat bisa tahu daripada informasi mengenai masalah museum-museum yang ada di DKI Jakarta. Ya, jadi waktu pertama kali ada pandemi ini, sebenarnya pandeminya kan mulai heboh di dunia itu awal tahun kan ya, pas Februari itu aku masih sempet ada ikut yang acara di Museum Macan. Jadi itu pembukaan galeri gitu. Jadi ada orang luar juga sih sebenarnya, agak worry juga. Dan juga sebelumnya ada acara di Museum Bank Indonesia. Itu aku masih sempat ikut 2 kegiatan itu. Setelah itu Maret terus semuanya ditutup.
sampai Sangat berasa sekali ya. berasa banget, aduh gimana nih gitu ke depannya. Iya. Sampai ya udah deh, apa kita inian aja online, tapi online juga takutnya khawatirnya nggak menarik. Ternyata pas pertengahan bulan gitu kan, ya udah kita baru kayak museum-museum juga munculin ide untuk virtual tour museum. Jadi kayak orang nih nanti pasti abis pandemi kayak hore gitu, hura-hura akhirnya mau main ke museum. Tapi sebelum itu harus tahu kan spot-spot mana yang mau dilihat, dan ada virtual tour museum. Berarti dibuatkan aplikasi dong. Iya, jadi dia kayak misalnya yang kita bisa lihat 360 derajat gitu. Kalau di handphone, kalau di Google Map kan ada yang bisa kayak keliling gitu. Sama museum juga, nanti dia kalau bisa diketik titiknya gitu, ada oranye, kita misalnya ketik titik 2 kali, dia nge-zoom terus bisa ke kiri ke kanan. Nah, inovasinya lagi tuh ada kayak seminar-seminar juga. Jadi selama itu kita masih bisa dapetin ilmu-ilmu terkait museum. Dan sekarang alhamdulillah berkat kecanggihan teknologi kan kita bisa live di Instagram. Lewat Instagram nih kita bantuin live. Jadi misalnya salah satu duta gitu, kayak teman aku kemarin yang duta museum Putri dan juga Putra yang utama, mereka explore museum katedral. Nah, museum katedral itu ada di Jakarta Pusat. Terus mereka nge-explore ada apa aja sih di dalam museum katedral itu. Terus uniknya adalah kayak pas di foto di luar keren banget, kayak lagi di Eropa. Luar biasa ya. Iya. Dan itu Nah, Mbak Awalia ya kan, Mbak Awalia kan sudah mengikuti begitu panjang proses untuk menjadi seorang duta ya kan. Mungkin nanti para pencinta Qatar Pro pasti banyak yang berkeinginan untuk menjadi duta ya kan. Nah, kira-kira langkah-langkah apa saja sih yang mesti dilakukan untuk menjadi seorang duta? Ya, makasih Bang Jai. Jadi aku sebenarnya nggak ada rencana dan cita-cita jadi duta. Tapi selama proses itu kayak orang kan pengen banget ya berubah menjadi lebih baik, whatever lah itu kata orang. Banyak banget kayak orang yang bilang, "Hah, seorang lo gitu. Zaman kuliah lo Bang Jai, Ya, aku pernah gitu sama teman aku. Disepelekan gitu. Baju kamu sama celana kamu sama kaos kaki kamu warnanya beda-beda semua gitu. Nggak matching lah katanya. Nggak matching gitu. Sedangkan waktu itu aku kuliah di tempat yang menurut aku tuh mungkin kalau itu harusnya kita berpenampilan yang oke banget. Mungkin teman-teman aku udah zaman itu udah kayak pengen nyari yang pacarnya yang keren-keren atau biar kelihatan keren gitu di tempat kuliah. Waktu itu aku belum ngerti. Bagi aku kayak kuliah ya udah kuliah, nyelesain kuliah, yang penting nggak perlu mikirin kayak penampilan kita kayak gimana, yang penting hanya ngikutin, isi dulu otaknya gitu kan. Ngikutin rutinitas sehari-hari aja gitu Iya. ya. Nah, habis itu pas aku beberapa bulan bekerja, kayak aku pengen improve nih bahasa Inggris awalnya. Akhirnya aku kursus bahasa Inggris. Dikit doang sih bisa bicara terkait bahasa Inggris. Abis itu yang pertama, karena kayak kita interview pasti ditanyanya pakai itu kan bahasa Inggris. Terus yang kedua public speaking juga. Public speaking kayak aku banyak ikut kayak workshop gitu yang aku lihat, oh teknik bicaranya dia kayak gini, ketika dia jadi moderator kayak gini. Dan yang ketiga, kebetulan aku waktu itu diamanatin jadi fasilitator nasional buat proses desentralisasi di tempat kerja aku. Dan itu yang aku hadapin itu orang-orang yang umurnya lebih tua daripada aku. Bahkan aku pernah ketemu kayak kepala dinas di Jawa Tengah. Aku kayak harus bertemu langsung dan berbicara langsung sama beliau, kan memang prosesnya nggak mudah. Jadi dari proses itu ya pengalaman hidup mungkin ya. Pengalaman hidup itu adalah guru yang paling terbaik bagi kita. Oke, ini luar biasa sekali ya Mbak Awalia sudah menceritakan mengenai masalah proses dan banyaklah hal tadi yang telah disampaikan. Nah, ini ada sedikit penawaran Mbak. Ya. Kebetulan kita dari Qatar Pro ya, ingin membuat konten-konten lah, segmen mengenai masalah tentang pariwisata dan juga ingin meliput daripada museum-museum yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Kira-kira Mbak Awalia bersedia nggak ya untuk menjadi salah satu host di Qatar Pro? Ini kita berharap sekali sih ya, seorang duta museum Provinsi DKI Jakarta menjadi salah satu host di Qatar Pro. Waduh, penawarannya sangat langsung bikin saya deg gitu. Jujur ya, kayak saya merasa diri saya, kita sama-sama masih belajar, kayak aku juga sama-sama masih belajar juga. Tapi mungkin apa yang aku dapat bisa aku berbagi di sini. Aku sih nggak keberatan untuk jadi host. Ya, disesuaikan waktunya ya. Disesuaikan waktunya, nanti kita fleksibel dengan waktu aku dan juga waktu teman-teman semua yang ada di sini. Sama mungkin aku pengen berpesan kali ya sebelum mungkin kita nanti closing yang tadi terkait duta museum. Sebenarnya aku kuliah itu Bang
S2 aku itu tuh beasiswa dari Duta Museum. Luar biasa. Jadi buat teman-teman di sini mungkin Iya. ya nanti yang berminat menjadi Duta Museum, kalian tuh jangan takut buat mencoba lomba apapun, karena waktu aku pertama kali daftar itu nggak ada di flyernya beasiswa, nggak ada tulisan kayak gitu, cuma hadiah puluhan juta rupiah. Waktu itu aku cuma mikir mau nabung buat S2, kalau misalnya menang kan lumayan ya, misalnya 5 juta aku tabungin dikit buat bantu nanti DP S2. Tapi ternyata Allah malah kasih jalan dan itu alhamdulillah gratis, dan aku senang banget ketika aku dapat kuliah dan itu juga dekat rumah. Jadi aku dapat di Mercu tanpa aku harus mengorbankan kerja aku, jadi aku bisa kerja sambil aku kuliah. Iya. Dan Oke. kebetulan itu sesuai sama jurusan aku. Oke, Mbak Aulia, tadi saya berharap penawaran kita dari Qatar Pro itu Mbak Aulia terimalah nanti. Kita mengikuti daripada jadwal Mbak Aulia saja, ya kan. Kenapa sih saya tawarkan? Kan seperti itu. Saya lihat dari struktur organisasi, ya. Saya lihat di situ kok ada seorang Rizky Awalia, seorang duta museum masuk di kepengurusan Karang Taruna, Kecamatan Kalideres. Apa sih yang menjadi motivasi seorang duta museum Provinsi DKI Jakarta menjadi salah satu pengurus di Karang Taruna Kecamatan Kalideres? Iya, jadi kalau motivasinya awalnya juga aku nggak nyangka nih aku ditawarin gitu. Abis itu mau nggak, dalam hati gini, bakalan amanat nggak ya, soalnya ini lama banget masa baktinya 5 tahun kan. Tapi kalau misalnya dari 5 tahun ini mungkin ada beberapa kegiatan yang saya tuh bisa membantu gitu. Jadi kayak amanat buat kita yang pemuda nih, berbagi buat nanti generasi-generasi pemuda juga, supaya kita punya kegiatan yang positif. Ya udah, saya mikirnya gini, yang penting kita hidup untuk jadi orang yang bermanfaat. Tapi bukan berarti untuk dimanfaatkan juga, maksudnya kita berbagi manfaat untuk orang lain, Berproses motivasi. bersama-sama, ya. Dan Oke. kebetulan ditawarinnya juga lumayan sih. Oke, terima kasih nih Mbak Aulia atas kehadirannya di studio Qatar Pro, ya. Sebelum kita akhiri, mungkin ada closing statement dari Mbak Aulia mengenai masalah tentang museum yang ada di DKI Jakarta. Silakan. Ya, jadi museum di DKI Jakarta itu sangat banyak saat ini, dan itu banyak banget yang belum terpromosikan. Jadi saya harap mungkin pemuda-pemuda yang ada di DKI Jakarta, khususnya di daerah Kalideres dan juga mungkin daerah dekat-dekat Kalideres ya, untuk suatu saat ya mencoba menjadi duta museum. Mungkin tahun ini memang belum ada karena terjadi pandemi, tapi saya harap di tahun depan teman-teman nanti akan berminat untuk mencoba. Tips and triknya adalah belajar dari sekarang terkait museum-museum yang ada di DKI Jakarta, karena pertanyaannya nggak jauh dari itu. Oke, terima kasih atas kehadirannya Ya, Mbak Aulia, ya. sama-sama. Kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan dan di saat Mbak Aulia menjadi host Qatar Pro. Terima kasih Bang Jai. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, stop.